dulu boleh. Jadi masih ada anunya, tempat batunya. Jadi itulah sedikit dongeng-dongengnya tentang Palangkaraya dan kalau seluruhnya nanti panjang. Jadi sudah disetujui 20 juta tadi, Pak Juanda silakan kan kita terima otorisasinya. Cepat benar minta uangnya. Iya Pak, saya bilang sekarang semua cepat. Saya letak pulang, uang tidak ada, pulang fokus di kenapa tidak ada. Dipanggil bagian keuangan, menteri keuangan. Ini uang 20 juta sudah disetujui. Bisa bikin otorisasi 2 hari. Oh bisa, siap Pak. Biasa aja siap-siap. Orang kalau dengan atasan itu senang selalu siap. Sampai sekarang itu. Tapi siap itu belum tentu siap benar. Nah jadi dikasihnya otorisasi, saya uangkan. Repot lagi, uang kan tidak bisa di sini, harus di mesin. Karena itulah sebabnya kami memperjuangkan bendahara perwakilan negara dan negara asing pindah ke sini. Waktu kantor itu jadi, maka itu mereka itu dulu kantor KBM itu bersama dengan kantor gubernur. Biar kita rugi, tapi untung. Kita tidak perlu, dulu tidak ada jatuh-jatuh tuh. Potong-potong tidak ada. Seandainya ada otorisasi ngambil uang itu tidak ada ya. 5%, 10%, suka sama suka, pulang kali tidak beli, suka sama suka, yang lain tidak peduli. Asal satu berisi, belum ada waktu itu. Jadi waktu itu kira-kira seperti seperempat bersih lah. Kalau sekarang ceritanya macam-macam. Semua potong, akhirnya potongan pemorongannya, akhirnya tinggal 50%, 60%. Jadi rumahnya buruk. Nah, tapi saya tidak campur itu, tidak urusan saya tidak penanggung jawab. Tapi ada tapinya, karena kami masih dipercaya oleh pemerintah, oleh rakyat, dipilih sebagai anggota DPR. Siapa yang memilih saya itu rakyat, dan rakyat kepuas. Jadi saya itu anggota DPR dipilih oleh rakyat kepuas. Jadi resminya mewakili Kabupaten Kepuas. Jadi wajib saya memperjuangkan keadilan daerah. Dan wajib pula saya mendengar suara rakyat. Karena kami ini adalah abdi rakyat dan abdi negara. Sekarang pengalaman kami yang perlu saya sampaikan supaya para mahasiswi bisa mengikuti langkah ini. Saya ini sudah 5 macam pensiun saya. Pensiun Genip, Parlemen pertama di Jogja, pensiun DPA, pensiun gubernur, pensiun kepala daerah, pokoknya saya terima banyak. Tapi keringat juga banyak keluar. Sebab menurut pepatah, pegawai itu berpatah mati. Berpatah pindah, manusia berpatah mati. Pegawai itu kalau lulus dia pensiun. Jadi kalau tidak pensiun dia berarti antara lain tidak hormat. Kecuali kalau dia pindah di swasta. Nah, swasta kan besar gaji, jadi pemborong. Nah, pemborong jalan, pemborong rumah, pemborong universitas. Apalagi universitasnya akan membuka utang kurang lebih berapa tadi? 1.050. 1.050. Meter berapa? Hektare. Bukan main itu. Wah itu rezeki itu. Tapi itu untuk kemajuan para mahasiswa, kemajuan para dosen, kemajuan masyarakat kita. Saya merestui dan mendoakan. Karena bagaimanapun tanah yang dipakai ini sekarang, dulu kebetulan kami gubernur kepala daerah sudah menyiapkan tanah itu. Ini untuk universitas, ini untuk ini untuk Kodam, ini untuk angkatan laut, ini untuk angkatan darat, sudah disiapkan. Jadi dengan demikian, si penerus itu sebetulnya enak saja. Karena uangnya banyak. Kita itu dulu tidak ada honor seperti ini. Melebur-lebur sore itu, tidak ada. Sekarang lebur sore, aduh. Kami dulu tidak ada itu. Dari mana dapat uang bayar lebur itu? Sudah dengan sukarela. Jadi, para mahasiswa, terutama mahasiswi dan para dosen, yang kami sampaikan dengan rasa hati tulus dan ikhlas. Buat kami tidak ada kepentingan. Pangkat tidak ada bagi saya, karena sudah tinggi. Menunjukkan apa yang dicari, saya sudah pensiun. Mau cari kekayaan, apa yang saya urus. Anak saya sudah berumah tangga, 31 aja. Jadi apa,
punya pensiun saja sudah cukup. Jadi oleh sebab itu kami hanya sekadar turut membaktikan diri, turut membangun daerah kita selama masih dipercaya. Jadi kedudukan kami sebagai anggota DPR masih sekarang kami gunakan dengan baik. Pokoknya tiap kami reses, kami mesti pergi ke Kuala Kapuas tempat pendidikan kami. Karena kami ada satu kita. Disenang atau tidak disenang dia dijual. Disenang ya syukur, tidak ya syukur. Tetapi saya tidak takut kalau orang tidak senang sama saya, marah, benci, semakin saya dekati. Kira-kira jamnya makan itu dia datang. Masa dia tidak kasih saya makan? Kalau sudah dia kasih makan itu menurut saya itu sudah lumayan. Dan kalau kita dipersilakan duduk di rumah, diterima itu sudah baik. Itulah sebabnya, nah, saya kadang-kadang datang ke tempat Pak Rektor. Karena Pak Rektor, saya masih diangkat sebagai ketua apa? Ketua Dewan Penyantun, jadi masih terikat. Jadi kewajiban saya hubungan dengan Pak Rektor dan Pak Dosen. Perkara disenang yang diterima saya terserah. Saya tidak pusing diterima syukur, disenang syukur. Begitu juga persoalan saya sebagai pemuda, kalau bergaul dengan gadis-gadis, senang dia syukur, tidak dia syukur. Tapi kalau dia menghina saya, berani saya ambil sini kalau dia nak kejar saya dalam 3 hari. Nah itu sebetulnya tidak baik. Itu tidak baik. Tetapi begitulah keadaan saya. Dan zaman kami membangun Palangkaraya, apa hiburan kami? Tidak ada. Hiburan kami di sini dulu banyak orang hutan, banyak unta, banyak kijang, banyak binatang buas, macan jahat pun ada. Karena akibat dibakar hutan ini mereka lari dan mati kira-kira. Kami dulu apa pergaulan kami? Apa menghibur kami? Untuk menarik hati pegawai yang pindah ini, kami cari pikiran sama teman berunding-unding. Sudah, kita konten ini hiburan kita merasai saja. Hampir tiap malam yang sudah kerja merasai. Tari menasai, maka itu ada taruh, tari, ada lagu, tari menasai. Bokol kadang garantung, ayak dengan katana. Itu lagi taruh menasai itu dikarang oleh anak muda Hotel Ruji. Bukan kami yang ngarang, bukan Pak Demang yang ngarang, tetapi Hotel Ruji. Dan lagu itu mendapat hadiah nomor 1 dulu kami berikan. Dan sekarang masih saya dengar, saya pergi ke Jog Pandang, orang menari masih pukul ganang-ganang. Di LRI masih terlihat. Berarti salah satu perjuangan dari cita-cita itu sudah sifat nasional. Senang kita, alangkah bahagia rasanya kalau dengar ganang-ganang. Pukul ganang-ganang, ayak dengan kakanong. So kalau memukul ganang, harus dengan kakanong. Begitu juga kalau orang kuliah, bagaimanapun juga dia harus mengambil segala dari dosennya, dari gurunya, pulang ke rumah belajar. Tetapi yang berat sekarang program hati kecil saya ganang ini. Karena keadaan kemajuan zaman. Zaman dahulu waktu kami masih kepala daerah pun atau sebelum itu, kalau kita beli di atas memang pakaian kita itu sederhana sekali. Yang kita lihat hanya tari mengatai. Sekarang ini saya mudik sampai ke hulu-hulu sana, sampai di dekat pegunungan Selangor dan Ular. Aku hati melihat, aku itu hebat, terus kau. Itu mungkin kemajuan, itu juga mungkin kemunduran untuk kita sudah lama. Tetapi terang tidak bisa dihalang dari itu kemajuan. Dari Jakarta ke Palangkaraya, dari Palangkaraya ke Purun, Purun ke Tewah, Tewah ke Kesungan, Kesungan ke Sumatera, itu memang sudah keadaan. Jadi bagaimanapun juga, saya pesankan kepada para pelajar dan mahasiswa, dosen-dosen, agar kita membina anak-anak didik kita ini, supaya mereka ini betul-betul bisa dipergunakan nanti, pulang ke kampung halamannya, menjadi pendidik yang baik, menjadi orang yang berharga, meneruskan pekerjaan kami yang dulu, yang semua serba kurang. Dulu serba kurang. Ada gedung di Penyunyahu ini kami bangun itu. Kursinya ada begini. Apalagi yang kain-kain anu ini dulu kalau lihat itu hanya untuk waktu tidak pengadilan.
kain yang ini. Tidak ada yang buat meja rapat begini. Nah, jadi dengan demikian, kemajuan itu harus terus. Dan kami yakin dan mengucapkan selamat kepada rektor yang sekarang telah terpilih baru, meneruskan tugasnya dalam kegiatan 4 tahun, dan kami mengucapkan selamat kepada seluruh pelajar atau para mahasiswi supaya membina, mendidik diri, supaya menjadikan Palangkaraya yang indah dan cerah. Palangkaraya yang tadinya hanya berpenduduk sedikit, sekarang sudah lebih 100.000, dan luasnya, lebarnya 40 km, panjangnya 60 km, itu penetapan waktu kami gubernur. Dan waktu kami kepala daerah, kami sepakat tidak mengizinkan beca di Palangkaraya dan tidak mengizinkan orang asing berdagang di kota ini. Pada saat itu, dan berjalan dengan lancar, tetapi keadaan perkembangan makin hari makin berubah. Tetapi wali kota yang dulu bukan sejudan saya bilang, Pak Sulit, saya akan tetap melaksanakan apa yang Bapak laksanakan dulu, yang belum dicabut itu. Belum dicabut itu, karena beca. Jadi nanti beca itu pada waktu tidak dihilangkan, tapi diganti dengan beca yang bermesin yang ada seperti sekarang. Jadi tidak lagi perbudakan manusia atas manusia. Kalau sekarang ini Pak, saya naik beca itu hanya sekali cuma hidup saya. Karena dalam hati kami itu perbudakan manusia atas manusia. Dan sampai hati lihat mereka keringat apalagi kalau hujan masih. Oh, jadi kalau nanti mudah-mudahan beca itu akan diganti dengan yang mesin. Ya beca tetap beca, tapi pakai mesin. Itulah kira-kira ceramah dari kami, entah ceramah, entah hayalan, entah omong kosong yang kami alami dari semenjak kita membangun Palangkaraya. Dan kami anggota DPR pusat ini sudah 3 kali ini. Jadi masih dipercaya, tapi memilih kami itu adalah rakyat. Rakyat itu menutup waktu pemilihan umum dan kami tetap terpilih. Masa-masa nantinya mungkin kami kira-kira usia lanjut, dan kami juga sebagai seorang yang suka mengarang buku. Sampai sekarang sudah 17 macam buku yang kami karang. Kalimantan membangun, Kalimantan memanggil. Sekarang sedang saya susun satu buku berupa pantun dan sajak tentang sungai-sungai di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah. Jadi yang kesenangan saya mengarang dan menulis, walaupun tidak bagus, tidak pintar, tetapi daripada tidak ada, lebih baik ada. Dan buku tulisan saya itu terus terang banyak yang mencela. Saya terima kasih. Wah, bukan main. Banyak yang mengejek, mencela buku karangan saya. Saya datang ketemu, terima kasih sudah. Kalau mengejek dan menghina, bagus saja. Tapi pertanyaan saya satu, sudah pernah mengarang buku lebih baik dari saya? Jatuh, menjatuh memang. Bikin kau punya sendiri dulu, baru tunjuk pada saya, Pak, saya sudah karang buku lebih baik dari Bapak punya. Sebab kalau pepatah itu mengeritik mudah, ngomong gampang, belajar susah, kata orang Jawa. Saya ingat waktu kecil itu, di kampung itu, ada namanya ketua orang Tionghoa di kampung itu bilang, namanya Mo Aloi. Jadi kalau bisa ngomong gampang, Pak, belajar susah. Jadi memang betul itu. Jadi saya kira Pak Rektor dengan seluruh pembantu-pembantu dan seluruh dosen, seluruh mahasiswa, kalau ada ucapan kami yang salah, harap dimaafkan. Tak ada gading yang tak retak, dan berhubung dengan saya ini hari masih ada acara, dan saya ini walaupun begini masih banyak acara, dan malam nanti menghadiri acara tempat gubernur. Jadi dengan demikian saya nanti mungkin tidak meneruskan sampai selesai. Jadi pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak punya kesalahan dan kelemahan. Dan sebagai latar, ini baju yang saya pakai ini kelihatannya longgar, celananya luar. Ini masih saya gubernur kepala bencana tahun 67. Dan sekian tahun sudah umurnya, hanya dipakai sekali-sekali. Ini hari menghormati Hari Pahlawan dan menghormati Universitas Palangkaraya yang tercinta. Saya kira cukup demikian, dan lain kali kita bertemu.
dan kami ucapkan selamat meneruskan segala pendidikan dan pengetahuan. Jadikanlah yang ada menjadi model dan model. Terima kasih Pak Rektor dan seluruh pembantu-pembantu dan seluruh dosen dan seluruh mahasiswa. Mohon maaf kalau ada yang salah. Tak ada gading yang salah, tak ada manusia yang tidak bersalah. Terima kasih. Nah, sekarang ini hari pahlawan. Adanya hari pahlawan itu timbul gerakan yang utama itu salah mereka. Jadi pada saat perjuangan hari pahlawan, kami juga turut di Surabaya sebagai orang arek-arek Surabaya. Waktu pertempuran Surabaya juga ikut. Jadi bagaimana pun juga mengalami. Mari kita memakai salam kebangsaan dengan jari 5 diacung ke atas. Jari 5 berarti Pancasila diacung ke atas. Merdeka! 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 Sekarang salam Kalimantan Tengah. Lo 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 lo. Sekali lagi. Lo 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 lo. Sekali lagi. Lo 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 lo. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sebenarnya bagi kami tidak pernah terpikir di dalam pikiran hati seluruh kami sendiri bahwa kami akan berdiri di depan para dosen dan para mahasiswa di Universitas Pelosaraya ini. Bapak Celik Liwut sebagai pendiri utama Universitas Pelosaraya yang kami hormati, Bapak-bapak pimpinan Universitas Pelosaraya, Bapak para dosen dan mahasiswa yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan mungkin riwayat singkat apa yang telah pernah kita laksanakan di dalam rangka kita membantu membangun Universitas Pelosaraya ini pada masa lampau. Yang sebenarnya pada waktu itu tidak pernah kami terpikir sehelai rambut pun di dalam hati kami bahwa kami diberi gelar sebagai perintis daripada pembangunan universitas ini. Hanya yang ada pada pikiran kami pada waktu itu adalah bagaimana kami mengabdikan diri kami untuk membantu menyelamatkan universitas itu pada waktu itu, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Dan sebelumnya kami menyampaikan beberapa penjelasan kami sekitar pendirian Universitas Fakultas Pertanian Kehutanan di Kuala Kapuas. Kami menyampaikan ucapan selamat atas hari ulang tahunnya yang ke-10 dari baru Universitas Pelosaraya ini. Mudah-mudahan dengan ini dapat terus ditingkatkan universitas ini demi kepentingan bangsa Indonesia dan khusus untuk Kalimantan Tengah ini. Dan marilah akan kami coba untuk menyampaikan sekedarnya beberapa hal yang pernah kita laksanakan di dalam usaha kita membangun atau membentuk Fakultas Pertanian Kehutanan pada masa lampau. Memang kami telah mencoba membuat sedikit catatan-catatan karena kami sudah lama sekali tidak pernah terpikir dan kami banyak lupa sebetulnya. Karena sejak kami tidak lagi menangani masalah tersebut, kami tidak pernah terpikir lagi bagaimana sebenarnya Fakultas Pertanian bisa muncul pada saat ini, di mana kami diminta untuk memberikan sedikit gambaran apa yang telah terjadi pada waktu itu. Pada waktu itu, sesuai dengan suatu persyaratan yang telah disampaikan bagi seluruh universitas di Indonesia, demikian kata informasi yang telah disampaikan kepada kami waktu itu di Kuala Kapuas, bahwa setiap universitas harus memiliki fakultas eksakta. Sedangkan Universitas Pelosaraya sendiri tidak memiliki universitas tersebut.
Sehingga pada waktu itu timbul kegoncangan-kegoncangan, ketakutan oleh seluruh ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pada waktu itu seakan-akan ada satu persyaratan bagi seluruh universitas, di mana harus memiliki persyaratan yaitu harus ada fakultas eksakta. Sedangkan bagi Universitas Pelangkaran sendiri pada waktu itu belum ada. Jadi bagi semua tokoh-tokoh yang ada di Palangkaraya, baik di perguruan tinggi itu sendiri, mereka merasa kekhawatiran kalau nanti Universitas Pelangkaran ini akan terjadi yang kurang menguntungkan bagi Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu di Palangkaraya sendiri pada waktu itu yang disponsor oleh saudara kita Dr. Syarif Ibrahim, saya ingat sekali, dengan Ati Binti, masih ada mungkin mereka sekarang. Mereka telah mencoba beberapa kali untuk membentuk persiapan pembangunan Fakultas Pertanian Kehutanan di Palangkaraya. Dan sejak itu telah 6 kali diadakan pertemuan-pertemuan, nampaknya masih belum menghasilkan suatu keputusan bahwa di Palangkaraya tersebut tidak dapat dibentuk atau dibangun Fakultas Pertanian dan Kehutanan tersebut. Sehingga pada waktu itu mereka dalam keadaan berpikir bagaimana usaha lainnya di dalam rangka menyelamatkan fakultas ini. Maka oleh Bapak Presidium, waktu itu Bapak Insinyur Silvanus, 2 orang telah diutuskan ke Kuala Papua, yaitu Dr. Aris Syarif Ibrahim dengan Ati Binti, yang mencoba mencari bagaimana kalau ada di Papua bisa juga membantu di dalam sponsor pembentukan fakultas tersebut. Sewaktu di Kuala Papua, memang kami langsung ditemui oleh saudara Dr. Syarif Ibrahim dengan Ati Binti. Bahkan secara kebetulan juga saya masih ingat sekali Bapak siapa namanya itu, Pak Ahli Keuangan kita yang asal Maluku itu, Pelupesi. Saya diminta juga oleh Bapak Pelupesi kalau bisa ikut membantu bagaimana menyelamatkan Universitas Palangkaraya pada waktu itu. Sebenarnya pada waktu kami menerima atau permintaan, kami sebenarnya belum berani karena kami sadar tugas itu bukan mudah. Tugas itu sangat berat sekali karena penuh dengan risiko-risiko yang sangat besar. Tidak hanya kemampuan secara fisik, tetapi banyak fasilitas lain, banyak masalah lain yang harus dapat mendukung pembentukan fakultas tersebut. Apalagi dalam kondisi pada waktu itu, ketenagaan yang asli memang sangat terbatas sekali di Kalimantan Tengah. Tidak hanya di Palangkaraya, apalagi di kota kabupaten. Dan untuk itu kami meminta beberapa waktu. Dan kami memang sadar pada waktu dengan perasaan juga merasa terpanggil bahwa kami terus langsung menerima dan berusaha untuk bagaimana kami membentuk atau membantu persiapan pembentukan fakultas ini. Dan secara kebetulan di Kuala Papua sendiri pada waktu itu ada beberapa tenaga ahli pertanian yang ada, sehingga kami mencoba untuk berkonsultasi dengan teman-teman tersebut dan mereka pun telah sama-sama bersedia. Dan akhirnya memang dalam waktu kurang lebih antara 3-4 bulan setelah pertemuan pertama dengan Dr. Syarif Ibrahim, kita telah dapat membentuk persiapan fakultas tersebut. Dan akhirnya pula bahwa oleh Bapak Insinyur Silvanus sebagai presidium daripada Unpar pada waktu itu, secara resmi dibuka di Kuala Papua. Dan saya masih ingat sekali bahwa banyak juga mahasiswa, terutama dari Fakultas Ekonomi yang di bawah pimpinan Ibu Penjahitan, yang juga waktu itu hadir mengikuti upacara pembukaan di Kuala Papua, di mana di Kuala Papua secara resmi kedua fakultas tersebut telah dibuka. Namun hanya sayang kami lupa kepada tanggal
Pak, karena kami memang tidak ada terpikir ini, catatan kami pun tidak ada tanggal dan waktu untuk pembukaan tersebut. Namun bagi masyarakat Kuala Kapuas pada waktu itu memang mendapat sambutan yang luar biasa karena gedung yang ada itu penuh sesak oleh masyarakat di luar mahasiswa-mahasiswa yang telah ada. Di samping juga para mahasiswa yang datang dari Palangkaraya dan masyarakat Kuala Kapuas sendiri pada waktu itu. Setelah berjalan bulan ke bulan, memang keadaan masih bisa kita atasi, dan secara terus terang kami sampaikan bahwa tugas tersebut cuma adalah tugas pengabdian untuk kami. Dan bagi teman-teman kami yang lain yang juga memberi pelajaran di kuliah pada waktu tersebut juga merupakan sebuah pengabdian. Jadi perlu diketahui. Dan bukan merupakan tugas pokok, itu hanya merupakan tugas pengabdian. Dan kondisi pada waktu itu tidak seperti kondisi pada waktu sekarang, sebagaimana tadi oleh Bapak Cilik. Pada waktu itu tidak banyak orang mendapat istilah segala honor dan sebagainya, itu tidak, hampir praktis tidak ada. Kita hanya ingin menyumbangkan bagaimana menyelamatkan Universitas Palangkaraya ini. Itu keadaan pada waktu itu. Kemudian, keadaan sudah hampir 1 tahun penuh, kondisi sudah makin sulit. Kami datang ke Palangkaraya untuk melaporkan kepada Bapak Presidium, Bapak Insinyur Silvanus, bagaimana kondisi daripada Fakultas Pertanian Kehutanan yang ada di Kuala Kapuas tersebut. Dan sebelum kami lanjutkan, memang pada waktu itu di Kuala Kapuas telah dibentuk yang disebut kuasa presidium, yaitu yang membantu mengurus kedua fakultas tersebut di Kuala Kapuas secara administratif, di mana kuasa presidiumnya adalah Pak Untung Surapati almarhum, waktu itu beliau sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kapuas, dan juga sebagai sekretarisnya adalah kami sendiri yang telah ditunjuk dari Presidium Palangkaraya, Universitas Palangkaraya. Pada waktu itu setelah kami melaporkan dengan Bapak Presidium, dan memang kelihatannya oleh Bapak dari Presidium itu sendiri jalan keluar juga memang sulit ditempuh, karena memang kondisi pada waktu itu agak lain sekali dengan keadaan sekarang ini. Sehingga akhirnya pada waktu itu kami diutus ke Yogyakarta untuk ke UGM, ke Gama, untuk mencoba menjajaki kemungkinan bagaimana kalau bisa afiliasinya dengan Gama pada waktu itu. Dan sebelum kami berangkat, kami pun pernah dititip oleh saudara Dr. Ades Barsen Kundan, yang juga pada waktu itu saya ingat persis juga mengelola Fakultas Ekonomi, Bu, ya, yang juga dititipkan supaya kami juga bisa membicarakan bagaimana afiliasi ekonomi ini, Fakultas Ekonomi Unpar ini dengan UGM untuk penjajakan. Sehingga pada waktu itu kami berangkat adalah 2 orang, yaitu saudara Dr. Chris David yang pada waktu sebagai dekannya daripada fakultas tersebut di Kuala Kapuas, dan kami langsung menuju ke Yogyakarta. Di Yogyakarta memang kami telah diterima oleh Bapak Rektor daripada UGM, di mana kami mungkin hampir 2 jam diterima oleh beliau di ruangan kerjanya. Kemudian kami disuruh untuk bertemu lagi dan beberapa dekan. Kemudian kami menemui dekan Fakultas Pertanian, dan seterusnya kami menemui dekan Fakultas Kehutanan yang pada waktu itu kalau kami tidak salah seorang ibu dekannya dari Fakultas Kehutanan. Dan yang terakhir kami menemui dekan Fakultas Ekonomi yang terakhir. Sebagai hasil daripada penjajakan tersebut pada waktu itu, memang ada kecenderungan keinginan daripada UGM pada waktu itu ingin membantu Fakultas Pertanian Kehutanan di Kuala Kapuas tersebut, terutama dari Fakultas Pertanian di UGM. Dan dari Fakultas Kehutanan secara terus terang dari dekannya menyatakan tidak mampu karena pada waktu itu mereka sendiri kekurangan dosen pada waktu itu. Sehingga untuk mereka sendiri sangat sulit kalau bisa membantu sampai keluar daripada Gama itu sendiri. Sedangkan dari Fakultas Ekonomi
memang keseluruhan ada persetujuan. Itulah di dalam